Dari stasiun Fukushima tadi naik mobil, itu mobilnya. Ini service area baru kayaknya ya, di daerah yang namanya tadi apa tuh, Kashima. Kayaknya baru, bersih. Mau ngopi dulu. Ada orang anak main-main. Sekarang hari Minggu soalnya, jadi rame. Di dalam service area ada ini, patung ini lucu juga. Dan ada ini Gundam dari karton. Cabe. Tukang cabe ini untuk tempura enak nih. Ini Fukushima Pride. Apa? Omat. Wah, bisa belanja ini. Ini loh murah banget nih. Beras. Oh ya, Fukushima terkenal berasnya nih. Kalau mau nyobain, ini beras baru ini. Jadi hari ini Om Jack mau jalan-jalan di daerah Fukushima. Dulu Fukushima nggak semua tempat sejak gempa besar. Sejak gempa besar nggak semua daerah bisa dilewati, karena terutama yang mendekat dengan mendekat dengan PLTN Fukushima yang terjadi kecelakaan. Tapi sekarang karena sudah berlangsung cukup lama, sudah ada wilayah yang dibuka dan dinyatakan aman. Nah, jadi coba Jack mau ke daerah dekat sana. Kesananya kalau ke PLTN-nya nggak boleh ya, masih nggak boleh itu. Tapi dekat sana bisa. Coba sambil melihat pemandangan di luar sini. Jack sendiri belum pernah sih ke daerah Fukushima sini. Tadi udah ada lewat navigator mau belok, taunya nggak boleh, masih daerah kesananya masih daerah terlarang. Jadi melewati stasiun, mau daerah ke stasiun Futaba. Ini kayaknya juga sudah
bekas rumah sakit Taba Hospital yang sudah tidak berfungsi, diabandon. Fukushima, PLTN Fukushima waktu itu waktu gempa radiasinya kemana-mana. Jadi sekarang udah nggak ada apa-apa di sini. Ini tanah bekas perumahan yang sudah nggak ada bentuknya, hanya dipetak-petakin saja dan ditinggiin kayaknya. Dan PLTN Fukushima ada di sebelah sana. Kosong, sedang lagi tetap masih ditinggikan tanah, tapi memang udah masih belum ada apa-apa ya sini. Itu kita bisa lihat ya, ini tanah ini ditinggiin, lagi ditinggiin. Ini laut Pasifik ya, itu ya kena itu tsunami. Di tsunami itu ke sana, sampai ke sana. Sekarang udah ditinggiin, di nggak tahu sebelah sananya mungkin masih ditinggiin. Sepi sekali suasananya. Ini Ueda, SD Ueda Elementary School yang kena tsunami dan sengaja dibiarkan sebagai monumen. Mungkin di sini dulunya pekarangan sekolahan, dan ini habis seperti ini, bisa dilihat ada batas biru ini. Batas biru itu waktu kejadian tsunami sampai setinggi itu. Jadi bayangkan, rusaklah ini yang bawah semua. SD ini jaraknya 300 meter dari pantai, garis pantai. Kayak waktu tsunami habis mereka. Ini dulu kegiatan mereka, sekolah mereka sebelum terjadi tsunami. Ini foto bulan Februari, berarti sebulan setelah itu terjadi tsunami. Ini aktivitas mereka dulu sebelum tsunami. Jadi bagi penduduk sini ya malapetaka.
SD-nya ini laut, hanya 300 meter dari pantai, dan ini semua habis. Ini lantai satu tempat kelas-kelas anak-anak masih seperti ini, ditinggalkan. Ini kayaknya bingkai pintu, bingkai jendela hanyut ke sini. Ini kayaknya ruangan untuk audio sistem sekolah.
sekolah. Ini ruang lab. Ini ruang olahraga. Lihat bawahnya ambles. Batas air tsunami sampai ke sini nih. Ya. Jadi praktis lantai 1 tuh kelelep. Pelabuhan SD-nya. Inilah pemandangan. Ini setelah tsunami. Perjalanan di Fukushima sudah selesai. Capek di mobil. Hanya bisa lihat itu sekolahan yang kena tsunami sama sekitarnya, dan di beberapa tempat masih nggak boleh ke sana, terutama yang mendekati PLTN Fukushima ya, itu tetap masih nggak boleh mendekat dari sana. Sedangkan yang lainnya sudah aman. Tapi ada wilayah yang dimana kalau bukan penduduk yang punya rumah di sana nggak boleh ke daerah situ, dan mereka juga tidak tinggal di daerah situ, dia hanya nengok rumahnya mungkin ya gitu. Dan Om Jack lihat banyak tanah-tanah kosong yang mungkin rumahnya udah hanyut dan dia nggak mau kembali. Ada juga yang didiemin aja gitu, udah hancur-hancuran. Tapi masih sepi sana itu. Bahkan tanah itu sekarang malah dijadikan tempat gudang pabrik segala macam gitu, nggak salah. Ini ya gitu deh.